Selamat pagi seluruh mahasiswa. Kali ini kita memasuki tahun ajar yang baru 2020 hingga 2021. Nah, Ibu akan mengajar ke kalian materi tentang ilmu farmakognosi. Di depan layar kalian sudah terdapat rencana pembelajaran semester yang akan kita lalui sepanjang 1 tahun ini. Jadi yang pertama materi yang akan saya ajarkan tentang pengantar dan sejarah singkat ilmu farmakognosi. Kemudian yang kedua morfologi akar, yang ketiga morfologi daun, yang keempat morfologi bunga, yang kelima mikroskopik dan aplikasinya dalam kefarmasian, yang keenam sel tumbuhan, kemudian yang ketujuh jaringan tumbuhan. Setelah itu kita akan melakukan ujian tengah semester atau UTS. Setelah UTS kita lanjutkan lagi perkuliahan tentang amilum, kemudian simplisia, ada juga materi tentang pemeriksaan simplisia korteks secara mikroskopik dan makroskopik, kemudian ada pemeriksaan simplisia folium secara makroskopik dan mikroskopik. Yang ke-12 pemeriksaan simplisia rizoma secara mikro dan makro, ke-13 pemeriksaan simplisia fructus secara makroskopik dan mikroskopik, yang ke-14 uji histokimia dan identifikasi. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, buku-buku yang Ibu biasa pakai sebagai bahan referensi selain jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, ada juga Ibu menggunakan buku Endarini tahun 2016, judulnya Modul Bahan Ajar Farmakognosi dan Fitokimia, terbitan dari Pusdi SDM Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Yang kedua ada Hendricks 2014, Farmakognosi dan Fitoterapi, penerbit buku kedokteran EGC. Dan yang terakhir yang Ibu gunakan sebagai bahan referensi kuliah kita ada Elianor 2012, penuntun praktikum farmakognosi dan mikroskopik edisi kedua, penerbitnya buku kedokteran EGC. Kita langsung saja untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengantar dan sejarah singkat ilmu farmakognosi. Ya, sejarah ilmu farmakognosi pada hari ini. Pokok bahasanya yang pertama kita akan mempelajari menurut sejarahnya, kemudian perkembangan obat secara tradisional di beberapa negara. Ada juga para tokoh yang menemukan istilah-istilah kefarmasian khususnya di ilmu farmakognosi. Ya, kita lihat yang pertama. Farmakognosi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu farmakon dan juga gnosis. Farmakon sendiri dari bahasa Yunani yang berarti obat, dan dari kata gnosis yang berarti pengetahuan, sehingga ilmu farmakognosi dapat diartikan pengetahuan terkait tentang obat. Ya, ini untuk tokoh yang pertama, ada yang dinamakan seorang tokoh itu Dioskorides. Pada abad 1 Masehi, beliau menemukan bahwa bahan dasar alam itu berasal dari tumbuhan, hewan, dan juga mineral. Kemudian bahan yang digunakan dalam bahan dasar alam tersebut apa saja? Ada berupa simplisia dan juga hasil olahan simplisia berupa ekstrak medisinal. Nah, contoh-contoh dari bahan dasar alam tadi yang beliau sudah temukan ada yang opium, ada ergot, hyoscyamus, dan juga cinnamon. Ekstrak medisinal sendiri itu apa? Ekstrak medisinal adalah hasil olahan atau simplisia berupa senyawa kimia murni yang dapat digunakan sebagai prazat, yaitu untuk prekursor dan zat pemula dalam sintesis senyawa kimia obat. Nah, pengertian lain dari ekstrak medisinal sendiri adalah ekstrak yang digunakan untuk pengobatan yang mengandung kumpulan senyawa kimia alam secara menyeluruh yang memiliki suatu khasiat atau aktivitas biologi. Tokoh yang kedua ada yang disebut dengan Schmidt. Tahun 1811 di Wina, Schmidt ini dia meringkas catatan kuliahnya di kedokteran tentang materia medis. Itu dalam judul bukunya Rechtsbuch der Materia Medica, atau yang lebih kita kenal sekarang dengan sebutan Materia Medica. Ya, ini buku yang dia tulis pada saat itu.
Tokoh yang selanjutnya kita mengenal C.A. Sadler. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran di Halle, Jerman, di mana dia menemukan tata nama farmakognosi. Kemudian untuk judul tesisnya di tahun 1815 yang berjudul Analytica Pharmacognostica. Di dalam tesisnya tersebut dia juga menulis salah satu temuan senyawa kimia yang bernama kamfor. Ini struktur kimianya, di mana kamfor ini digunakan untuk bagian dalam tubuh sebagai stimulansi dan bagian luar tubuh untuk karminatif, antipuritik, dan juga antiseptik. Nah, kamfor ini digunakan untuk pengobatan di negara Cina, Mesir, India, Yunani, dan juga Romawi kuno. Nah, kalau ini mungkin kalian pernah dengar dulu bagi mahasiswa yang pernah duduk di bangku kuliah SMK Farmasi. Jadi ada istilah Papyrus Ebers yang sebelah kiri, ada juga istilahnya Berlin Papyrus. Kita lihat ya apa itu. Papyrus itu sendiri adalah suatu tumbuhan air seperti rumput yang dibentuk menjadi sebuah kertas, di mana kertas papyrus ini merupakan dokumentasi orang Mesir pada waktu itu pada bidang kedokteran dan farmasi untuk menuliskan cara pengobatan, nama-nama obat, dan lain sebagainya. Di mana Papyrus Ebers ini adalah buku pegangan medis yang mencakup semua macam jenis penyakit, mulai dari zaman dahulu maupun pada zaman itu ya. Serta dia itu ditulis dalam bentuk simbolik pengobatan. Jadi kalian lihat sendiri ya, yang ini. Kemudian ada juga yang namanya Berlin Papyrus, di mana kenapa dibilang Berlin karena ditemukannya di negara Jerman. Berlin Papyrus ini lebih berfokus pada resep untuk sediaan farmasi. Masih sama dengan Papyrus Ebers, dia masih dituliskan dengan cara simbolik ya. Ada simbolik mata, kemudian kalian lihat ada burung juga, ada beberapa hewan di sini, ada ular. Kemudian ada apa ini? Mungkin seperti serangga. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, untuk tokoh yang berikutnya adalah Hippocrates. Kalau kalian pernah melihat tongkat yang dibawa oleh Bapak Hippocrates ini adalah simbol dari Fakultas Kedokteran. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Ilmu Kedokteran, di mana beliau menyatakan bahwa obat secara rasional dan menyusun sistematika pengetahuan kedokteran serta meletakkan pekerjaan kedokteran pada suatu etik yang tinggi yang disebut dengan Corpus Hippocraticum. Nah, ini hasil ringkasannya beliau yang di sebelah kiri ini, Corpus Hippocraticum. Kita next. Kemudian yang selanjutnya adalah Galen. Ya, Galen ini siapa? Galen adalah dokter dan ahli farmasi Yunani yang menciptakan suatu sistem yang sempurna dari fisiologi, patologi, dan juga pengobatan. Galen mencampur dan meleburkan bermacam-macam tumbuhan obat. Kemudian yang kita kenal sekarang dengan istilahnya sediaan galenik atau farmasi galenika. Nah, yang di kiri ini adalah salah satu manuskrip dari Galen. Masih sama ya. Seperti yang tadi Papyrus Ebers maupun Papyrus Berlin. Nah, tokoh yang ini mungkin kalian pernah dengar rumah sakit Avicenna, kemudian pengobatan Avicenna. Nah, Avicenna sendiri itu adalah suatu istilah pengobatan yang ditemukan oleh Ibnu Sina. Beliau hidup di tahun 980 sampai 1037. Siapa dia? Dia adalah seseorang yang menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, yaitu dari Yunani, India, Persia, dan Arab agar pengobatannya menjadi lebih baik. Kemudian Ibnu Sina ini juga banyak menulis buku cara pembuatan sediaan obat, seperti bentuk sediaan pil, suppositoria, dan juga sirup. Dan dia juga menuliskan beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat.
Nah, beliau ini juga dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern pertama, di mana beliau menemukan berbagai atau mencampurkan berbagai jenis macam pengobatan negara barat dengan negara timur secara otodidak. Nah, karyanya itu kurang lebih ada 100 sampai 250 judul buku, di mana tidak hanya saja buku kedokteran, ada juga filosofi, kemudian bidang fisika, ilmu fikih, dan juga ilmu kalam. Nah, tokoh yang selanjutnya ada yang namanya Philippus Aureolus Tephratus Bombastus van Hohenheim. Lebih dikenal karena namanya terlalu panjang, kita sebut saja Paracelsus. Dia adalah seorang dokter dan ahli kimia yang berasal dari Swiss, di mana beliau menyiapkan bahan obat yang spesifik untuk melawan penyakit dan memperkenalkan sejumlah besar zat kimia obat secara internal. Nah, tokoh yang selanjutnya ada yang namanya Johann Jacob Weber. 1620 sampai 1695, 75 tahun dia hidup, di mana beliau ini adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi yang kita kenal sekarang ilmu farmakologi dan juga ilmu toksikologi pada hewan percobaan. Berarti dilakukan secara uji in vivo, ya, entah itu di tikus, di mencit, di kelinci dan lain sebagainya. Perkembangan ilmu farmasi yang mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita lihat secara empiris, ilmu pengobatan tradisional berkembang di wilayah Cina, mulai dari daratan Cina, Yunani, Timur Tengah, dan akhirnya ke wilayah Asia. Kemudian ada seorang dewa pengobatan yang bernama Asklepios menugaskan Higia untuk meracik campuran obat yang ia buat. Nah, Higia ini atau dewa meracik obat disebut dengan saat ini istilahnya apoteker. Kemudian kalau untuk di negara Cina sendiri, mungkin zaman sekarang juga masih ada ya, ada seorang tabib yang akan membantu pasien-pasiennya untuk mengobati suatu pengobatan dengan resep-resep atau obat-obat tradisional. Di Yunani ada yang namanya pendeta. Ini bukan pendeta yang menguasai bidang ilmu agama, tapi dua pendeta ini sama dengan tabib ataupun orang yang dapat menyembuhkan. Nah, perkembangan obat baru di tahun 1897, Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra karbon serta 5 atom ekstra hidrogen ke dalam suatu sari pati kulit kayu willow yang kita kenal sekarang nama zatnya adalah asetosal, diproduksi oleh pabrik atau industri obat Bayer dari Jerman. Nah, pada Perang Dunia Kedua sendiri penemuan obat secara massal, ada juga obat TBC sudah mulai ditemukan. Hormon steroid sudah ada, kontrasepsi serta antipsikotik. Kemudian pendobrakan sejati dicapai ketika para penemu ini menemukan penggunaan obat-obat kemoterapeutik untuk anti kanker seperti sulfanilamid tahun 1935 dan penisilin di 1940, di mana Indonesia sendiri juga perkembangan obat barunya tahun 1896 berdiri suatu industri kina di Bandung dekat Jalan Ciamplas dan juga Rumah Sakit Cicendo kalau kalian belum tahu, di mana tahun 1950 pemerintah Indonesia mengimpor produk-produk farmasi tersebut, di mana industri farmasi seperti Kimia Farma, Indofarma dan Bio Farma yang banyak memproduksi produk tersebut. Nah, kalau untuk obat tradisional sendiri, dalam perkembangan obat baru sendiri sudah mulai dari jamu yang dilakukan secara empiris, pengobatan dari nenek moyang secara turun-temurun, kemudian dilanjutkan ke perkembangan obat menjadi produk OHT atau obat herbal standar melalui proses uji praklinik ke hewan uji secara in vivo maupun ke secara in vitro, dan yang terakhir produk OHT tersebut ingin diujikan atau dikonsumsi oleh manusia sehingga dia perlu dijadikan produk fitofarmaka yang sudah lolos uji klinis. Nah,
perkembangan obat baru ini keterbatasannya apa saja sih? Kita akan lihat ya. Yang pertama, keterbatasannya adalah menimbulkan efek toksik bila dosisnya terlalu tinggi atau diberikan dosisnya tidak tepat pada kondisi tertentu dari suatu penderita. Misalkan untuk penderita kronis, jantung, diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Terus keterbatasan perkembangan obat baru apa saja? Yang kedua, aktivitas yang seringkali berbeda-beda tergantung dari asal tanaman dan cara pembuatannya. Misalkan tanamannya sama nih, cuma dia ada di negara Indonesia maupun ada di negara Tiongkok. Sehingga cara pembuatannya pun beda dan akhirnya aktivitas yang dimiliki oleh tanaman tersebut juga pasti berbeda. Dan yang ketiga keterbatasannya adalah tanaman biasanya tergantung dari musim. Karena dia musimnya berbeda di setiap negara sehingga dapat digunakan apabila kita awetkan dengan cara pengeringan. Nah, pengeringan ini membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan kita keringkan menggunakan alat-alat modern saat ini. Nah, tokoh yang terakhir F.W. Sertener, dia mengisolasi zat aktif dari berbagai jenis tanaman. Kita akan lihat zat aktif apa saja yang dia isolasi dan yang kita masih gunakan hingga saat ini untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Ya, yang pertama ada ephedrine dari tanaman Ephedra vulgaris. Biasanya ditemukan pada obat-obat flu ya, sudah ephedrine. Kemudian ada juga atropin dari Atropa belladonna, ada juga morfin golongan narkotika dari tanaman Papaver somniferum, ada juga obat jantung yang dinamakan aktifnya digofin itu dari tanaman Digitalis lanata, dan yang terakhir adalah zat reserpin dari tanaman Rauwolfia serpentina. Itu materi saya tentang ilmu farmakognosi, sejarahnya seperti apa, kemudian tokoh-tokoh yang sudah banyak membantu, kebanyakan dari ilmu kedokteran, kemudian di mana para tokoh ini sudah membantu kita di dunia farmasi sekarang dalam menemukan berbagai macam zat aktif yang kita gunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya nanti akan saya sharingkan lagi. Setelah ini kita akan mengerjakan soal-soal latihan. Nanti akan saya sharingkan di Google Classroom. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Semoga materi saya bisa kalian pahami dan tetap sehat. Terima kasih.